Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, saya Rena Ratnasari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal refleksi Dewi Mingguan pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Ada 4 refleksi, yaitu facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. Pada peristiwa, saya telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak calon guru penggerak angkatan 11, memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Juli 2024 hingga 10 Agustus 2024. Adalah rundown acara pada pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Yaitu budaya positif. Nah, pada ruang kolaborasi, sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dipandu oleh Bapak Fasilitator kami, yaitu Bapak Susanto. Pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4, saya beserta rekan-rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan mendalam beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapatkan kesempatan bergabung pada kelompok 3 dengan anggota Pak Eldi Andi Widnata, Bu Gustin Handayani, Ibu Aisri Wayuni, dan saya sendiri Rena Ratnasari. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi ini sangat menarik karena fasilitasi dengan diskusi yang runtut, jelas, dan berbagi serta menjadi pemimpin diskusi. Adapun pada kegiatan pendampingan individu atau PI kedua, saya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2024 oleh Ibu Atin A. Rahayu SPD selaku pengajar praktik kembali berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu kepada saya. Beliau sangat membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah, serta merancang sebuah program pencapaian visi. Kegiatan ini dilaksanakan dari jam 09.00 hingga jam 12.00 waktu Indonesia Barat di ruang laboratorium komputer SMP Negeri 3 Pangandaran. Kegiatan selanjutnya yaitu Loka Karya 2. Di penghujung modul 1.4 dilaksanakan Loka Karya ketiga di SMP Negeri 1 Pangandaran pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Kegiatan diawali dengan pembukaan Loka Karya dan dilanjutkan dengan forum diskusi tentang penerapan konsep budaya positif dan berbagi gagasan program perubahan. Diskusi kelompok ini dipandu oleh pengajar praktik. Masing-masing kelas terdiri dari satu pengajar praktik dengan CGP yang didampinginya. Pada akhir kegiatan ini, saya mendapatkan banyak masukan dan inspirasi mengenai gagasan-gagasan tentang program yang dilakukan CGP dari sekolah lain. Adapun perasaannya, saya sangat merasa senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, meskipun sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan PGP dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena mendapat pencerahan tentang tata cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Pembelajaran budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Pembelajaran yaitu disiplin positif dan teori kontrol. Pada disiplin positif, tujuan dari disiplin positif itu sendiri menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sementara pada teori kontrol, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Pada teori motivasi, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sementara ada juga hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru menurut Diana Gosen, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Sementara untuk kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Untuk keyakinan dan segitiga restitusi, keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan. Untuk penerapan, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Juga melaksanakan pengimbasan pada rekan-rekan guru di SMP Negeri 3 Pangandaran terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui desiminasi dan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Kesimpulan, pada jurnal Dwi mingguan ini, setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang saya dapat lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Sekian, salam guru penggerak. Saya Rena Ratnasari mengucapkan terima kasih.